Para penonton YouTube, inilah makam Tuk Badak, salah seorang panglima dari Kerajaan Gasib bersamaan dengan Panglima Jimbam dan panglima-panglima lainnya. Mereka telah berhasil menjemput Putri Kacamayang dari Kerajaan Aceh untuk dibawa ke Gasib, yang mana saat itu Kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Jadi setelah Putri Kacamayang dibawa kembali ke Kerajaan Gasib, bisa diprediksi bahwa Putri Kacamayang telah memeluk agama Islam. Pemakaman Tuk Badak ini berada di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kota Gasib, daerah Seri Gemilang, Kabupaten Siak Seri Indrapura. Nah, banyak pemakaman yang ada di sini, dan jika makam-makam masa lalu memang banyak berada di sini, maka tempat ini tentunya bisa dijadikan objek wisata karena di sebelah sana adalah Sungai Siak. Insyaallah nanti kita ke sana para penonton YouTube. Ini ada sebuah makam panjang, sangat perlu ditelusuri nilai sejarahnya. Dan ini ada lagi makam-makam lama. Dan di sana Sungai Siak para penonton, dan ini adalah anak Sungai Siak yang luas. Tentunya tembus ke sana tadi seperti danau tadi, dan ini bisa dijadikan danau sebagai objek wisata. Dan tentunya dengan ada pengunjung, hal-hal yang berkaitan dengan sejarah bisa diangkat oleh pemerintah. Agar masyarakat tahu nilai dari sejarah. Situ ada marwah. Sebagai selingan, ini adalah batang yang langka, yaitu batang buah sentul. Kalau nonton, jika penonton ingin tahu bentuk buahnya seperti ini. Buah ini bisa dimakan.
Apalagi makam ini berada di tepi Sungai Siak yang bersejarah. Nah, ini Sungai Siak yang sangat bersejarah pada masa lalu. Di sini segala kehidupan masa lalu tercatat. Dari mulai zaman Melayu kuno hingga zaman Kerajaan Melaka, Johor, Kerajaan Siak, Gasib, dan lain sebagainya. Kalau boleh sedikit menyampaikan hal yang baik, karena seperti yang difirmankan Allah SWT dalam surat Al-Asri, Allah SWT berfirman yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia selalu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yang bertakwa dan beramal soleh, dan yang selalu berpesan-pesan dalam kebenaran. Di bertakwa dan beramal soleh itu Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan bahwa dengan keikhlasan, walaupun amal itu sedikit, insya Allah jadi banyak. Segala hal yang kita lakukan dalam dunia ini, jika ikhlas, tentunya suatu jalan Allah juga. Apapun yang kita lakukan dalam hal pekerjaan, menuntut ilmu, jadi semuanya itu jika berlandaskan Allah SWT, tentunya jadi amal ibadah. Dan sedangkan berpesan-pesan kepada kebenaran itu, tentunya jika seseorang telah mengajak pada kebenaran, mungkin yang diajak menyampaikan suatu keluh kesah, untuk itu yang mengajak tentunya harus memiliki jiwa tenggang rasa, kasih sayang, sehingga mau mendengar keluh kesah pada yang diajak pada kebaikan itu, dan semampunya membantu. Menurut dunia ini tak ada yang pasti, para penonton YouTube. Yang pasti itu telah jelas, yang pasti adalah janji Allah SWT. Jadi janganlah fata morgana menghalangi kita memandang yang nyata. Itulah yang nyata itu dalam barzah, akhirat. Namun tadi sekali lagi kita katakan bahwa ini adalah jembatan, maka kita disuruh bergerak menjalani hidup dunia ini. Apapun boleh kita lakukan asalkan tidak melawan ketentuan Allah SWT. Penting kita ikhlas. Yang mana pada hakikatnya manusia dan alam semesta ini ada kesinambungan dan timbal balik. Jika manusia mau menjaga dan memperbaharui alam semesta ini, tentunya manusia akan merasakan makna hidup di alam semesta ini, dan tentunya jagat raya akan membuka lebar pintu kebenaran berdasarkan ketetapan Allah SWT.
Memang kehidupan ini, kehidupan seorang hamba, hanya Allah yang bisa mengedit kehidupan masa lalunya, sekarang dan yang akan datang. Tapi semua tentunya bergantung kepada kemauan dan kesungguhan dari hamba itu sendiri, sehingga maksudnya yaitu hamba itu sendiri untuk mengubah nasib, atau kaum itu sendiri untuk mengubah nasib, sehingga Allah menetapkan terbukanya pintu jalan perubahan nasib itu. Zaman akhir ini tentunya kita perlu mencari seorang pemimpin yang bertakwa yang mau memperbaiki jalan hidupnya, selalu memperbaiki jalan hidupnya, sehingga ia pun selalu meluruskan jalan orang-orang yang berjalan di lorong yang gelap. Kembali kita kepada bangsa kita, pada bangsa Melayu. Jika bangsa Melayu memiliki dan menjalani hidup yang penuh perbedaan kepentingan hingga persaingan, maka carilah satu tongkat yang bisa menunjukkan arah tunjuk ajar hingga bisa bersatu. Namun jika di hati manusia masih mengingkari azab dunia dan akhirat, dan ada yang diliputi keraguan, maka penyebabnya adalah karena manusia suka berbuat zalim, berlaku keji dan mungkar, serta ego pada dunia. Karena seperti kita ketahui, harimau memangsa yang lemah karena terpaksa, sedangkan manusia menindas karena yang tadi itulah ego dan sifat suka pada dosa, tak peduli kepada dosa. Dan kadang manusia baru sadar setelah didatangi penyakit, sehingga tanpa disadari, ya setelah datang penyakit barulah bertanya, "Wahai penyakit, aku tahu engkau mencintaiku. Dan mengingatkanku pada makna sehat. Lalu dia bertanya pula, lalu menyesali sedikit makna akhirat, sedikit manfaat untuk umat. Itulah kalau sudah datang penyakit. Dan lalu juga bertanya, juga mengingatkanku pada kematian yang dekat. Nah, kadang-kadang kita heran mengapa bangsa Melayu sulit membuang tabiat. Padahal Allah sangat menyukai orang-orang yang bertobat.
Jadi bangsa Melayu perlu menyadari agar tidak menjual tanah-tanah dengan kehidupan yang hina, karena uang bisa melewati garis merah dan itu sangat berbahaya. Percayalah bahwa alam yang alami adalah bahagian dari keseimbangan jagat raya. Jadi mengapa kita menjual yang alami dengan fata morgana? Bangsa Melayu perlu kembali ke titik awal, yaitu pokok bakal permasalahan yang ditumpang tindihkan. Jadi mari kita tarik pokok pangkal. Mana pohon, mana batang, mana dahan, mana daun, mana ranting. Jika tidak demikian, maka bangsa Melayu sangat sulit untuk mengembalikan kejayaan dan kehormatannya. Dan tidak perlu takut dengan 3 pilihan, karena pilihan ketiganya adalah kematian. Bahkan bangsa Melayu harus bisa merangkul seluruh luka di dunia ini hingga mengerti makna luka yang ada di hati. Jadi setiap hamba dari bangsa Melayu harus bisa menemukan peran diri masing-masing untuk dijual kepada Tuhan semesta alam, Allah SWT. Tak perlu takut dengan 3 pilihan, karena pilihan yang ketiga adalah kematian. Bahkan kita bangsa Melayu harus bisa merangkul, seolah ingin merangkul luka seluruh dunia agar luka bangsa Melayu diringankan oleh Allah SWT. Pertanyaan yang belum terjawab seutuhnya, mengapa kita masih hidup hingga saat ini sedangkan yang lain telah menerima kematian? Adakah pintu langit akan terbuka di tanah-tanah Melayu, khususnya Siak Sri Indrapura? Para penonton YouTube, inilah makam untuk Badak, salah seorang panglima kerajaan Gasip. Inilah keadaannya. Kita tidak tahu ahli warisnya dan juga tidak tahu sejarah perjuangan di zaman Melayu kuno itu. Walaupun umpama belum memeluk Islam, tapi darahnya adalah darah Melayu. Perlu diangkat marwah-marwah yang ada di aliran darah Melayu itu. Sedangkan di dekat makam ini adalah Sungai Siak Sri Indrapura yang sangat bersejarah, yang banyak telah mengukir marwah sejak zaman Melayu kuno, zaman Kerajaan Malaka, zaman Kesultanan Siak, Kerajaan Gasip, dan lain sebagainya. Untuk itu sangat perlu digali lagi sejarah Sungai Siak ini, dikembalikan lagi segala kekeruhan air yang diakibatkan kaum liberalisme yang tidak bertanggung jawab. Kita tidak mengatakan melemparkan pabrik-pabrik yang ada di bibir Sungai Siak, lemparkan ke darat, bukan seperti itu, tapi kita mereka telah banyak mengeruk keuntungan tanpa memperhatikan
penduduk pribumi, bahkan penduduk bumi jadikan ya pekerja kan, jadi bukan dikatakan budak, nanti tak sedap lah, pekerja lah kan. Sedangkan di zaman dulu Belanda setiap membuat suatu usaha di bumi Melayu ini, pembagiannya lebih menguntungkan orang Melayu, lebih menguntungkan kerajaan. Jadi kita berharap pada orang-orang yang duduk di pemerintahan yang memegang amanah untuk betul-betul mengembalikan marwah Sungai Siak ini sehingga orang-orang yang rakus menyadari kezolimannya yang selama ini, ketidakadilannya selama ini pada bangsa Melayu, yang mana pada tanah Melayu ini sangat banyak sumber daya alam, kekayaan, minyak, emas, di atas sawit. Mengapa mesti jika ada bangsa Melayu menemukan ada emas di suatu aliran sungai, lalu mereka dilarang, padahal mereka yang berhak di tanah leluhur mereka, mereka yang memiliki hak apa-apa yang ada di dalam tanah leluhur mereka. Mengapa mesti jika ada suatu suku Melayu jika menebang hutan dikatakan merambah hutan, padahal mereka yang memiliki hak itu semua? Sungguh menyedihkan keadaan zaman sekarang ini. Namun itulah, karena kita tidak kembali ke pokok pangkal marwah tadi, karena di dalam iman dan takwa itu ada marwah. Seharusnya orang-orang yang megang manah membangun jati diri bangsa Melayu, marwah bangsa Melayu agar terangkat hingga tidak pasrah hampir rakyat. Karena dalam agama apapun menuntut hak itu adalah kewajiban.